seluruh menutupi setiap saudara. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tegar. Sekali lagi ku sembah Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami sembah. Tiada Allah lain yang selain Engkau Tuhan, tiada ada lain yang selain Engkau. Sekali lagi katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau saja Tuhan, tiada Allah lain lagi Tuhan. Turunkan kuasa-Mu di tempat ini. Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Akese menyembahmu, Timika menyembahmu, menyembah Allah yang hidup. Sekali lagi jangan katakan ku sembah Akese menyembahmu, Timika menyembahmu. Papua menyembah, Indonesia menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang maha mulia. Segenap bumi menyembah Tuhan. Sekali lagi jangan katakan ku Timika sembah menyembahmu Tuhan, Yesus. Akese menyembahmu. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, Tiada yang lain Kau Tuhan, hanya hanya Kau tetap Allah, selamanya Engkau Tuhan, Akese selamanya Engkau menginginkan pribadi
Roh Kudus akan turun di tempat ini, saudara. Kuasa Tuhan akan turun di tempat ini. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Kau putra pada sekali lagi katakan yang lebih, ku sembah Kau Yesus, hanya tiada yang lain, hanya
katakan Aure, Aure. Katakan lebih lagi saudara, katakan lebih lagi saudara. Aure, sorga, silisi Aure, Aure di sorga. Sekali lagi katakan Aure, Aure di sorga, silisi Aure di sorga. Oh, si Aure, Aure di sorga. Sekali lagi katakan Aure, katakan lebih layak disembah. Sekali lagi katakan saudara, layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau bisa. Sekali lagi katakan layak disembah, layak disembah. Kau raja segala
Tiba saatnya Tuhan, kami akan mau lebih lagi Tuhan. Kami akan mau lebih lagi untuk memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorak Tuhan, untuk menggetarkan surga-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, saya ajak semua bangkit berdiri dan mau memuji Tuhan lebih lagi.
raja dari segala raja. Amin. Amin. Dialah Tuhan yang ditinggikan, saudara. Dialah Tuhan yang punya otoritas bagi saudara. Yes, Tuhan. Saudara, saya mau katakan buat saudara, ketika Yesus naik ke surga, saudara, Dia melepaskan kuasanya buat kita di tempat ini, saudara. Saya percaya bahwa ketika para nabi ada, saudara, kuasa Tuhan tetap ada, saudara. Ketika para rasul ada, saudara, kuasa Tuhan tetap dinyatakan, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini kepada saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, kita semua berkumpul di tempat ini, saudara, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya terhadap kita di tempat ini, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudara, buka setiap hati saudara. Biarkanlah Roh Kudus masuk dalam setiap hati saudara. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup saudara. Amin. Amin. Saudara jangan pernah berpikir bahwa dengan masalah saudara sudah terbebas, tidak, saudara. Tapi kalau saudara menghidup dalam Tuhan, saudara cari Tuhan, buka hati saudara, maka Roh Tuhan akan bekerja dalam diri saudara. Bersamamu
lagi, shalom yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan, puji Tuhan. Saya dalam hati dari di belakang itu, Tuhan terima kasih biar waktu-waktu seperti ini ya terus Tuhan, biar Engkau terus pakai setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Saya merenungkan Tuhan bisa pakai siapa saja. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Yang sudah dapat bisa baca juga sama-sama. Ada juga di slide. Ya, bisa dilihat. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, siapa di sini yang pernah mungkin mengalami ketika ada orang yang saudaranya mungkin entah itu orang tuanya atau yang pernah mengalami masa-masa di mana entah itu bapaknya atau mamanya atau omanya, opanya atau orang yang dia sayangi sudah mau meninggal dan ada pesan-pesan atau kata-kata terakhir yang sudah mau diucapkan. Biasanya ketika kata-kata terakhir itu yang mau diucapkan sebelum meninggal itu sangat penting atau tidak? Itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Nah, saya ingat beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2012, opaku sebelum meninggal dia selalu bilang begini, nanti kalian cucu-cucu, waktu itu saya masih di Manado di kampung, nanti kalian cucu-cucu itu biar baku jauh, pakai bahasa Manado, biar baku jauh, baku-baku sayang, baku-baku ingat. Kalau oma masih hidup ingat, kalau keluarga yang lain masih hidup, baku-baku sayang, baku-baku sayang. Nah, kata-kata itu yang selalu saya ingat bahwa memang karena pesan terakhir itu akan sangat selalu kita ingat, akan sangat kita ingat. Nah, ini Yesus katakan begini, segala kuasa telah diberikan kepadanya, dibilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi tidak sampai di situ, tapi Yesus bilang juga, dan ajarlah. Ada kata di situ, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, perintah Yesus ini ketika Yesus mengatakan seperti itu, ketika sebelum Yesus terangkat di surga. Kalau kita nonton filmnya ini filmnya. Kalau ada juga di Injil Lukas itu kenaikan Yesus. Nah, sebelum Yesus terangkat, Yesus kan berkata seperti itu. Sambil berkata seperti itu, di kata-kata terakhir, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau di film kan kita lihat terangkat Kali sini enggak ditulis tiba-tiba Yesus terangkat. Nah, tapi kita percaya dengan iman bahwa kata-kata terakhir itu yang membuat murid-muridnya sehingga mereka setia nantinya. Setia waktu itu mereka dari Galilea, mereka nanti pergi ke Yerusalem, menanti-nantikan Roh Kudus tercurah. Nah, mereka menanti-nantikan Roh Kudus supaya mereka boleh mendapatkan karunia-karunia yang Yesus janjikan bagi mereka, yaitu Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini murid-murid yang setia, mereka memberitakan Injil, mereka pergi memberitakan Injil. Mereka pergi melakukan apa yang Yesus katakan. Nah, seorang murid kalau di sekolah, pasti kalau murid itu ketika dibilang si A atau dibilang Ibrahim, tolong kamu ambilkan tempat sampah. Ketika dia hanya duduk di kursi saja, itu sama dengan dia sedang tidak taat kepada gurunya. Amin. Dia sama dengan sedang tidak taat kepada gurunya. Ketika seorang murid tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh seorang gurunya, murid itu sama dengan sedang melanggar, murid itu sama dengan sedang tidak taat. Nah, kita lihat di sini, murid-murid
memberitakan Injil. Murid-murid langsung setelah saat itu seperti dia terangkat. Jadi mereka waktu itu pergi ke Yerusalem, nantikan roh dicurahkan di sana. Nah, kita lihat di sini. Mari setiap kita memberitakan Injil. Mengingat firman yang telah Yesus katakan, setiap kita, baiklah yang sudah rohaninya tinggi. Firman Tuhan itu bilang, yang rohaninya sudah tinggi ajarkan kepada yang rohaninya masih di bawah, atau yang rohaninya sudah tinggi mari sampaikan kepada yang rohaninya masih di bawah. Kita mengingat apa yang Yesus ajarkan kepada kita dan kita ajarkan juga kepada setiap orang. Nah, di sini saya undang 4 orang bisa maju, 1, 2, 3, 4. Ya, bisa berdiri dulu. Ya, Putra di sini. Ya, ini Putra di sini. Si Dirga. Ya, sama itu di situ. Ini di sini. Agak jauh sedikit. Contohnya ini suara Tuhan, ini contoh suara Tuhan. Atau pemimpinnya bilang Daud. Ya. Putra, ada Juan yang sedang merindukan untuk diajar firman Tuhan. Kamu pergi ke Juan. Ulang lagi sekali lagi. Putra, kamu pergi ke Juan. Bapak Ibu, ada yang sudah mengerti apa maksudnya ini? Oke, terima kasih Juan, terima kasih. Oke, bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, ini cuma ilustrasi kecil saja, tapi biar membuka pikiran kita bahwa inilah juga yang terjadi kepada Yunus, toh? Kepada Yunus ketika Tuhan bilang, Yunus kamu nanti pergi ke Niniwe, tapi dia tidak mau. Tuhan, saya tahu Tuhan, orang itu mereka sudah berdosa di bangsa kami Tuhan, bangsa Ibrani. Sama dengan kayak Yunus, contohnya Dirga, kamu nanti pergi ke Kuala Kencana, pergi ke Kuala Kencana, tapi dia pergi ke Pelabuhan Pomako, dia pulang ke Makassar. Nah, tapi di pertengahan jalan Tuhan melalui orang-orang yang ada di kapal buang dia di laut. Nah, lihat di sini, ketidaktaatan untuk mendengarkan suara Tuhan, ketika ketidaktaatan untuk melakukan firman Tuhan ada akibatnya. Yunus dia dibuang ke dalam ke laut, tapi Tuhan tetap sayang. Tuhan kirim ikan besar untuk telan dia. Nah, mari kita belajar di sini. Murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan yang baik. Mereka ketika dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang, pergi beritakan Injil. Makanya sampai Rasul Petrus, bahkan Yakobus, mereka ada yang digoreng, ada yang disalibkan terbalik, yaitu Petrus. Nah, bahkan si murid Tuhan Yesus ini yang Yohanes, dia sampai dibunuh tidak mati-mati. Karena tidak mati-mati dia dibunuh, dia disendirikan di pulau yang namanya Pulau Patmos. Nah, akhirnya pulau itulah yang dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia mendapatkan mimpi, dia mendapatkan wahyu. Dia tulislah surat ke jemaat-jemaat. Nah, surat itu ada surat wahyu. Nah, kita lihat di sini, orang yang tidak mau taat melakukan firman Tuhan, Tuhan akan terus kejar. Tuhan ketika dia sudah disampaikan, dia sudah diangkat oleh Tuhan, dia sudah diangkat, tapi dia mau melanggar sama seperti Yunus tadi mau melanggar. Tuhan akan tetap kejar, kemanapun pergi tetap Tuhan akan kejar. Kalau Tuhan belum selesai dengan orang itu, Nah, kita lihat di sini di Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8, di mana Yesus pun taat, bahkan taat sampai mati. Nah, Yesus taat, bahkan taat sampai mati di sini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan itu. Kita saja untuk berkorban bagi orang lain, terluka sedikit saja, kadang kita
berikut lagi ndak usah lagi, toh? Kadang berikut lagi ndak usah lagi begini. Nah. Di Lukas 5 ayat 4 sampai 6 ini contoh sebuah ketaatan juga. Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, kita lihat di sini. Kalau Yunus tadi awalnya dia tidak taat tapi karena dibuanglah dia ke laut, setelah mereka buang undi dan kedapatanlah Yunus bilang, "Saya memang hamba Tuhan." Akhirnya dia dibuanglah gara-gara Yunus, akhirnya kapal mereka hampir tenggelam, dibuanglah ke dalam laut, akhirnya tapi Tuhan tetap belum selesai, tapi Tuhan suruh ikan telan dia sampai 3 hari 3 malam. Selesai dia berdoa, Tuhan lepaskan dia. Nah, Simon Petrus ini sebuah ketaatan ketika Yesus bilang, tebarkan saja jalamu. Nah, kadang-kala kita ketika dibilang coba saja, lakukan saja, saya enggak bisa kayaknya, karena saya so sering lakukan itu jadi enggak mampu. Coba saja, usaha saja terus, coba lagi. Sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Lihat situ. Nah, Simon ini ketika Yesus bilang, tebarkan jala, Simon enggak tahu, Simon sangat tahu. Bahkan sudah sepanjang malam Simon bilang, kami mencari tapi tidak ada. Bahkan Simon bisa dibilang nelayan yang sudah profesional karena dia sudah sekian lama. Tapi di mana dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku mau lakukan itu. Ketika dia lakukan, dia lempar jalannya, mereka lempar jala, apa yang terjadi? Sejumlah firman Tuhan katakan, ketika itu sejumlah ikan besar mereka dapatkan, buah dari ketaatan. Ada berkat Tuhan akan mengikuti, ada berkat Tuhan yang akan mengikuti setiap orang-orang yang mau taat mendengarkan suara Tuhan, mau taat mendengarkan suara Tuhan melalui pemimpin kita, melalui Bapak rohani kita, melalui Ibu rohani kita, melalui guru kita. Amin. Orang yang taat itu diperhitungkan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita taat. Orang-orang yang bekerja di tempat kerja di mana saja, di perusahaan di mana saja, belajar taat kepada pemimpin. Ketika pemimpin bilang A, lakukan saja A. Ketika pemimpin bilang B, lakukan B. Jangan dibilang A, lakukan B. Nah, itu kita akan melanggar, dan kita sudah melanggar, dan ujungnya bisa saja kena skors, bisa saja mungkin dipecat, nilainya berkurang, akhirnya dipecat, itulah. Tapi ketika orang yang mau setia, mau taat, ketika didengarkan, beritakan Injil. Kalau kita merenungkan baik-baik, murid-murid yang taat kepada Tuhan, mereka tidak peduli sekalipun mereka harus dirajam. Stefanus menjadi orang, bisa dibilang ketika Yesus mati, Stefanus orang pertama yang dilemparkan dengan batu karena percaya. Tapi apa Stefanus bilang? Tuhan, jangan buat mereka berdosa Tuhan. Atau maksudnya jangan dosa ini ditimpakan kepada mereka. Stefanus tetap berdoa. Itu orang-orang yang mau taat melakukan firman Tuhan. Mari dalam pelayanan kita belajar taat. Sedikit saja taat, mulai dari kecil-kecil taat saja. Ketika penari-penari mungkin diajar oleh Kak Esther begini, ikuti saja dulu. Karena Kak Esther sudah lewati hal yang itu, contohnya. Ketika pemimpin di tempat kita bekerja bilang, jangan begini, jangan lakukan ini, tolong pakai sepatu yang tebal kalau mau lewat di agak-agak yang berbahaya. Tapi dia hanya pakai sendal, itu kan sudah melanggar, itu sudah melanggar. Ketika pemimpin di tempat pelayanan kita bilang, lakukan saja ini, buat ini, coba lakukan ini. Mau setia, mau taat atau tidak? Nah, kita belajar taat seperti itu. Biar kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sudah tahu firman, mari sampaikan. Tuhan Yesus bilang, ingat saja perkataan Yesus yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga.
jadikan semua bangsa muridku dan ajar mereka. Jadi mari kita yang sudah tahu, sudah sering baca firman, sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sampaikan kepada orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mungkin ada tetangga-tetangga kita yang tiba-tiba mereka datang, kesempatan sampaikan firman. Orang-orang yang berjumpa dengan kita mungkin di jalan bersamaan dengan kita waktu jalan. Sebisa mungkin sampaikan firman Tuhan. Sampaikan. Ingat perkataan Yesus yang terakhir itu. Sebelum ia naik ke surga. Orang tua kita saja kalau sebelum meninggal biasanya, nak, tolong jaga mama ya. Pasti dia akan jaga dia punya mama toh. Ketika dibilang begitu, tolong perhatikan mama. Pasti anak itu akan perhatikan mamanya. Ketika dibilang, nak, nanti jaga baik-baik adik-adikmu. Dia akan jaga baik-baik adik-adiknya. Tapi jangan seperti ini. Nak, nanti kamu urus ya, jaga adik-adikmu ya. Saya enggak bisa. Itu sama dengan dia sudah. Bapaknya mungkin masih 5 menit lagi baru meninggal, langsung meninggal itu. Tuh? Karena dengar dia punya anak. Mungkin masih ada 10 menit Tuhan kasih kesempatan bapaknya mau sampaikan kata-kata. Tapi karena, nak tolong jaga mama. Saya enggak bisa bapak, saya belum begini-begini. Bapaknya mungkin langsung meninggal, karena apa? Langsung enggak tahan. Jadi jangan seperti itu. Ya, mari kita mau taat ya kepada setiap firman Tuhan. Mungkin saat ini kita tertawa, tapi ketika sudah di luar, Tuhan perhadapkan kita dengan orang-orang tertentu. Maukah kita iya, saya sudah dengar firman Tuhan tadi. Maukah saya melakukan, maukah kita melakukan? Toh, hari ini kita tertawa dengan ilustrasi, tapi mari kita praktekkan itu di luar sana. Amin. 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 Saudara, ini perintah atau anjuran? Atau ajakan? Perintah atau anjuran atau ajakan? Atau harapan? Atau dibilang kewajiban? Perintah toh? Perintah, oke. Saya kasih ilustrasi lagi satu contoh. Yostan, mana Yostan? Misalnya, saya kakeknya ya, Yostan, bukan bapak ya, kakek. Oke. Kemudian saya punya harapan sebelum saya meninggal, saya mau kasih nikah Yostan dengan Tessa. Contoh. Sekali lagi contoh. Tapi Yostan tidak pernah suka Tessa. Oke? Saya kurang lebih umur 100-120 tahun lah, karena cita-cita saya minta sama Tuhan meninggal di usia 120 tahun. Supaya lebih banyak yang bisa dimenangkan. Yostan, kakek sudah tua, kakek minta nikahi Tessa. Ini yang dibilang Randi, seharusnya saya masih bisa hidup 3 hari, saya langsung mati. Jadi maksudnya adalah, meskipun Yostan tidak suka, sama sekali tidak suka, tapi ketika perintah terakhir itu pasti dia lakukan. Kok salah. Harusnya tadi kau lakukan. Harusnya dilakukan. Paham ya? Oke, kembali. Ini contoh saja Tessa ya. Ya. Sebenarnya lebih taat kepada orang yang perintah kepada orang yang dilihat. Makanya tidak mungkin Anda dan termasuk saya, kita taat kepada yang tidak kita lihat Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada yang kita lihat, pemimpin kita, pemimpin rohani, bapak rohani, gembala, orang tua, tidak mungkin. Tidak mungkin. Contoh, ikut ibadah di Zoom. Ya.
Kalau ibadah disungkan bisa sambil makan, sambil minum kopi, ya, minum teh, sambil di tempat tidur. Tapi kalau coba di sini, ya, beberapa jemaat, Pak Gembala, minta maaf saya tidak pakai helm dulu ya, izin dulu. Bukan saya tapi Tuhan. Paham ya? Saya barusan teringat tiba-tiba. Ya, bukan itu. Hah? Ya, kalau perintah misalnya kami di toko harus ikut TGIF, ibadah setiap pagi, harus baca ABA, harus ikut kem-kem, ya, semuanya itu perintah dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, artinya out, ya, itu. Jadi tidak mungkin kita taat kepada orang yang kepada Tuhan kalau yang tidak kita lihat itu, tapi kita tidak taat kepada yang kita lihat. Paham ya? Ya, banyak contoh dalam Alkitab. Naaman ketika dia disuruh sama Elisa benamkan 7 kali, hatinya gusar. Dia bilang kalau saya tidak usah buka saja di 2 Raja-Raja 5 ya, 2 Raja-Raja 5. Hatinya gusar. Apa yang Naaman bilang, sangkanya aku disuruh berendam di sungai yang lebih baik dari sungai Yordan. Ya, gitu. Ketaatan penting ini ya. Ini perintah. Katakan sampai kiri kanan, perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Bahkan dulu di toko saja pada saat kami kurang lebih ada 10 gereja di dalam. Saya bilang, dalam 1 bulan kamu harus menangkan jiwa 1 dan bawa ke gerejamu masing-masing. Apalagi gereja, ya, apalagi gereja. Bawa sebanyak mungkin orang datang ibadah. Ya, bawa sebanyak mungkin orang datang ke gereja. Ada yang mengatakan, ada statement mengatakan seperti gini, ya, yang benar itu adalah bawa gereja keluar, bukan bawa orang dari luar ke dalam gereja. Betul juga, bawa gereja keluar adalah artinya bawa hidup kita. Kan kita ini gereja juga ya. Supaya bawa ke lingkungan kita. Supaya orang merasakan, oh ini anak Tuhan ya. Ini pembawa damai, bukan pembawa gosip, kan gitu. Tapi benar harus juga bawa orang ke gereja, bersekutu bersama, merasakan hadirat Tuhan, ya. Karena ada banyak kali saya juga kalau saat duduk di rumah tidak ketemu dengan Tuhan, tapi kalau di gereja bersama-sama ketemu. Tuhan suka yang rame-rame kumpul dan nyembah bersama-sama, ya. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu, materikan firman-Mu dalam hati kami berbuah 100 kali lipat dan buah itu tetap. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.